Monggo, Miss Mareta. Silakan, udah saya buka mikrofonnya, Miss. Iya, Sudah? sudah. Oke. Silakan, Miss Mareta. Berbagi sedikit saja sih, Hmm. hampir sama dengan Bu Heni juga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Bu dengan SD Harapan Mulia, karena di SD kita itu yang belum ada yang memakai iPad, masih di tahun depan. Jadi kemarin itu baru satu kali yang mengajar pakai iPad. Habis itu terus terkena wabah ini. Jadi otomatis berhenti. Kemudian kita gurunya kan yang menggunakan iPad baru sedikit. Apalagi dengan adanya wabah ini, otomatis semuanya harus kenal digital. Maksudnya pembelajarannya semua melalui digital. Jadi kita cari yang mudah terlebih dahulu. Sebelum itu kan pusing banget tuh mikirnya bagaimana ini, Google Classroom belum pernah nyoba, Google Form belum pernah nyoba, terus kemudian aplikasinya hanya ada di WhatsApp saja untuk sharing antara wali kelas dan juga wali murid, itu saja, belum dengan murid-muridnya. Jadi yang pertama itu langsung kita pakai metode yang sederhana, yaitu kita pakai Telegram. Jadi semuanya grup itu dialihkan ke Telegram. Jadi kita punya 2 grup. Yang satu WhatsApp itu antara guru dengan wali murid, kemudian yang Telegram antara guru dan siswanya saja. Jadi seperti kelas kalau di Telegram itu. Kemudian untuk kelas 1, 2, 3 kita bagi. Jadi kelas 1, 2, 3 itu hanya pengajarannya itu hanya memberikan materi soal menggunakan PDF, share, kemudian dikirim lagi ke wali kelasnya untuk dicek. Kemudian yang untuk kelas 4, 5, 6 kita menggunakan Zoom untuk metode pengajarannya. Nah, di Zoom ini sebenarnya cukup menarik, Bu. Jadi kita bisa menjelaskan menggunakan screen, menggunakan whiteboard, menggunakan beberapa screenshotan kita, kemudian kita coret-coret di situ juga ada. Boleh saya share, Mas Jem? Boleh, silakan. Oh, oke. Okay. Boleh banget, saya malah nungguin nih kalau ada. Boleh. Ya, bentar. Ini hanya simpelnya saja, Bu, ya. Dan nanti boleh juga masukan dari teman-teman. Nah, saya juga ngajar bahasa Inggris, Pak Adin, tapi untuk kalangan SD saja. Jadi nanti mohon masukannya. Jadi materi yang saya bahas kemarin, untuk yang minggu ini tuh ada review, karena minggu ini kami ada PTS. Jadi, nah seperti ini. Sebelumnya layar tidak ada coret-coretan di materi ini. Kemudian ketika di Zoom baru kami menerangkan satu persatu. Jadi review ini mempermudah siswa untuk mengingat kembali. Jadi skopannya lebih lebih dikhususkan lagi seperti itu. Jadi dibahas satu-satu, bisa menggunakan Jadi nanti melalui layar ini saya juga bisa menjelaskan kepada anak-anak ini seperti ini, menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali kepada mereka tentang rumus-rumusnya dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita untuk cek understanding-nya siswa. Jadi ada soal mana ya? Bentar ya, saya cari dulu. Structure. Coba ini. Nah, di sini. Ini soalnya, jadi setelah review tadi, terus kemudian saya berikan contoh-contoh soal yang seperti ini, anak-anak yang mengerjakan, karena kalau mereka nulis, itu bisa besar-besar tulisannya, jadi nggak serapi ini. Jadi mereka yang jawab, kemudian saya yang bantu menuliskan. Jadi nanti di screenshot, kemudian bisa kita share kembali di grup Telegram. Seperti itu. Kemudian bisa juga kalau seumpamanya anak-anaknya biar lebih aktif juga, di Zoom itu kita ada kayak chat tadi. Jadi seumpamanya
Jadi seumpamanya ada soal. Kemarin tuh sempat juga, sebentar saya share kembali. Soal. Sebentar. Mana ya soalnya ya? Jadi pakai Zoom yang ini. ya, Bu ya? Iya, pakai Zoom. Jadi sistem pembelajarannya pakai Zoom. Yang lagi hits Mas James. Iya, betul. Jadi ini di soal nomor 6 itu kita ada kata because of coronavirus bla bla bla. Nah, dari sini ini saya minta siswa untuk menjawab soal ini menggunakan chat yang ada di Zoom. Jadi semuanya itu berbondong-bondong kayak memberikan pendapat mereka, opini mereka. Because of corona, bla 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 banyak sekali. Sampai kayak sesi curhat modelnya, padahal itu hanya satu kalimat saja, tapi banyak banget jawaban-jawaban yang menarik gitu. Tapi saya lupa screenshot atau record, jadi nggak bisa saya share. Hanya record sih kemarin tuh. Tapi ini bisa nggak Mas Jem kalau buat videonya? Kalau buat videonya, berarti Ibu mau merekam proses KBM-nya ya di sudah saya record. Nanti deh biar saya bagikan bagaimana hasilnya. Saya tunggu di grup ya Bu. Saya rasa banyak juga tuh yang akan lihat dan akan langsung terpancing. Wah, ini untuk anak SD. Iya, kadang gini, kan modelnya sama tuh, jawabannya sama. Di bawah itu ada nyeletuk, Adam kamu nggak boleh nyontek, itu jawabannya sama kayak saya gitu. Iya. Tapi cukup. Itu seru ya. Saya paham tuh. Jadi kalau di SD itu biasanya ekspresif, udah gitu spontan. Jadi kayak interaksinya itu pasti kalau tadi Miss Mareta cerita, saya nyobain pakai chatnya Zoom gitu ya. Itu pasti kan selain lihat face expression-nya, terus si Zoom itu kan juga ya jadi bisa ngechat dan bisa ada interaksi yang walaupun di mute, jadi masih bisa sambil ada interaksi juga. Betulnya? Iya, jadi nggak sendirian, nggak ngerasa sendiri. Iya, betul. Keren, Bu. Nah, menurut saya di sini saya lihat Miss Mareta jadinya sangat mengoptimalkan fitur-fiturnya Zoom sampai ke fitur-fitur kecilnya. Ini menurut saya ini hal yang positif, nih hal yang baik. Kalau nanti Miss Mareta sudah menemukan kelebihan dan kekurangan setiap fitur, nanti biasanya akan kepikiran lagi, oh kalau gitu saya begini aja nih, oh kalau gini saya campur aja nih sama aplikasi lain gitu. Harusnya udah mulai kepikiran. Itu awalnya kan gini Mas Jem, pakai Zoom itu serasa kita nggak ada respon kan, cuma saya sebagai guru menerangkan, entah didengarkan entah apa, kan kita kurang paham ya, walaupun kita ngelihat screen kita ngelihat face-nya anak-anak, tapi kan belum tentu mereka tuh fokus sama materi yang kita berikan gitu. Jadi dengan adanya kuis tadi ya tetap saja ada kuis biar memancing juga, memancing dari awal harus mendengarkan straight sama materinya, kemudian dengan adanya kuis kita paham anak-anak aktif apa enggak, apa hanya biasanya tuh hanya leleh ya, hanya hanya mendengarkan saja buat tugas dan hasilnya nihil. Maksudnya di bawah KKM kayak gitu kan kita pusing ya. Jadi ya itulah salah satu caranya. Ada nilai plusnya di situ. Nanti kalau sumpamanya, jadi ada soal itu bisa ayo raise hand siapa who wanna answer kayak gitu. Baru nanti dapat nilai plus, nilai tambahan. Dari situlah mereka jor-joran angkat tangannya. Sampai bingung. Gitu sih masuk dari saya.